Sejak memasuki era revolusi industri 4.0, perubahan kebiasaan dan tatanan hidup masyarakat mulai terjadi. Kemajuan teknologi informasi memaksa masyarakat untuk beralih dari perilaku konvensional menuju digital. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi juga berhasil memaksa kita masuk ke dalam ekosistem digital. Indonesia pun terus berakselerasi dalam transformasi digital. Pemerintah sadar bahwa di era ini, kita tidak boleh hanya menjadi konsumen digital, tapi juga harus menjadi pemain bahkan produsen digital. Digitalisasi birokrasi menjadi suatu keharusan karena akan menciptakan pelayanan masyarakat yang semakin optimal, efisien, dan cepat. Guna mewujudkan ekosistem digital serta memberikan kemudahan layanan terbaik bagi masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi pelayanan masyarakat secara digital melalui fitur Loketku. Fitur Loketku yang terintegrasi dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini hadir sebagai solusi untuk masyarakat agar bisa mengakses layanan pertanahan di mana saja dan kapan saja. Melalui gadget dengan mendownload aplikasi Sentuh Tanahku atau mengakses website loketku.atrbpn.go.id. Dengan fitur antrian online, jumlah pengguna layanan yang datang langsung ke kantor pertanahan dapat dikontrol, dan masyarakat dapat memilih waktu dan menyesuaikan dengan waktu senggangnya. Tujuannya untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat juga dapat mencari tahu persyaratan, menelusuri proses pengurusan sertifikat tanah, mengetahui lokasi suatu bidang tanah, dan mengetahui prediksi perhitungan biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pada era digital seperti sekarang, masyarakat membutuhkan cara yang lebih mudah, cepat, dan praktis untuk mendapatkan informasi. Demi menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian ATR BPN berinovasi dengan menyediakan sistem permohonan informasi online melalui website PPID dengan halaman situs ppid.atrbpn.go.id. Tampilan dan penyajian informasi baru secara terus-menerus dimutakhirkan dengan mengembangkan inovasi dan penampilan fitur layanan registrasi online. Memberikan kemudahan bagi masyarakat mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor. Untuk mengajukan permohonan informasi online, tahap pertama, masyarakat melakukan registrasi akun melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register dengan mengisi form pendaftaran. Tahap kedua, masyarakat akan mendapatkan pemberitahuan saat akun sudah diverifikasi oleh admin PPID. Tahap ketiga, setelah mendapatkan verifikasi dari admin PPID, masyarakat dapat login melalui link ppid.atrbpn.go.id/bpn/register. Tahap keempat, setelah login, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan klik tombol Ajukan Informasi berwarna biru. Kemudian akan muncul form yang harus diisi oleh pemohon secara lengkap. Tahap kelima, setelah diisi oleh masyarakat secara lengkap, klik tombol Submit berwarna biru. Tahap keenam, permohonan informasi masyarakat akan diproses oleh admin PPID. PPID akan menyampaikan tanggapan atau jawaban atau dokumen informasi kepada pemohon dalam waktu 10 ditambah 7 hari kerja. Dengan adanya website PPID ini, diharapkan masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi terkait pertanahan dan tata ruang menjadi lebih praktis dan cepat. Melalui transformasi digital yang dilakukan Kementerian ATR BPN, diharapkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar dengan baik, guna mengurangi terjadinya sengketa atau konflik pertanahan. Ya, dipersilahkan kepada Abang Andreas untuk menanggapi video best practice-nya. Terima kasih banyak kepada Mbak Hutri atas kesempatannya. Terkait tanggapan saya atas video yang ditayangkan tadi, menurut yang bisa saya simpulkan, pertama ada 2 inovasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Yang pertama dengan menerbitkan fitur Loketku, dan yang kedua menerbitkan sistem website melalui website PPID, sistem permohonan informasi secara online. Nah, 2 fitur ini sesuai dengan literasi digital bagi para ASN,
dalam menanggapi terjadinya perubahan dalam cara sistem bekerja. Yang pada awalnya, seperti yang kita ketahui, pekerjaan dahulu rata-rata dikerjakan secara manual, secara konvensional. Saat ini dengan munculnya dua sistem yang diterbitkan oleh Kementerian ATR BPN ini merubah pola kerja kita menjadi ke arah dengan cara menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, menurut saya sistem atau aplikasi yang diterbitkan BPN ini sudah mampu menghadapi percepatan transformasi digital yang dituntut bagi para ASN agar dapat melayani masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekian tanggapan saya atas video tadi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Hutri. Terima kasih kepada Abang Andreas atas tanggapannya. Selanjutnya kita dengar tanggapan dari Kak Dian mengenai best practice videonya. Silakan Mbak Dian. Terima kasih Kak Putri. Menurut saya sangat setuju dengan pendapatnya Bang Andreas karena merupakan suatu tindakan atau upaya yang konkret dan inovatif dari ATR BPN sendiri dalam perkembangan digital ini. Terus menurut saya tujuan ATR BPN ini dalam transformasi digital ini berharap masyarakat ini sudah mempunyai sertifikat tanahnya pada tahun 2025. Sehingga hal ini dengan adanya transformasi digital bisa memberikan kepastian hukum dan mengurangi sengketa atau konflik di kemudian harinya. Hal ini pun sesuai dengan fungsi dari ASN, fungsi ASN itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu memberikan sebagai pelayan publik. Dalam hal ini BPN telah memberikan pelayanan yang sangat baik. Terima kasih tanggapannya Kak Dian. Jadi sepertinya pelayanan loket informasi di BPN sudah dibilang cukup baik ya Bang, Kakak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke video bad practice. Kembali kita lihat tayangan berikut ini. Kasus mafia tanah di Kabupaten Bogor berhasil dibongkar polisi. Pemalsuan sertifikat tanah berhasil diungkap Satreskrim Polres Bogor saat melakukan penggerebekan di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. 6 tersangka pun akhirnya ditangkap. Melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, aksi para mafia tanah ini sungguh sangat disayangkan. Ironisnya, sertifikat yang diubah datanya adalah milik warga yang mengikuti program PTSL atau program sertifikasi tanah gratis. Dan berikut ini 6 tersangka yang terlibat. Polisi hanya merilis menggunakan inisial. Yang pertama adalah DK, 49 tahun, Ketua Panitia Adjudikasi PTSL BPN Kabupaten Bogor. Yang kedua, RGT, 25 tahun, AG, 23 tahun, dan AR, 28 tahun. Ketiganya merupakan petugas PTSL. Selanjutnya, ada 2 tersangka lain, yakni SP alias BK, 31 tahun, serta MT alias KMR, 30 tahun. Mereka berperan sebagai calo. Surat sertifikat tanah, komputer, mesin printer, serta cairan pemutih turut diamankan dalam penggerebekan ini. Bahwa sertifikat ini memang sudah diterbitkan, yang seharusnya sudah sampai pada yang berhak, karena ada kekurangan sehingga belum tersampaikan. Nah, dalam proses itu kemudian ada pemohon lain, Nah, si pemohon lain ini menggunakan sertifikat yang si petugas ini menggunakan sertifikat yang sudah ada nih, yang sudah diterbitkan sebelumnya, dengan isinya itu dibaikin isinya. Jadi warkahnya masih berjalan, sertifikatnya sudah terbit. Nah, itu yang terjadi. Jadi isinya nih yang bodong itu adalah isinya. Atas kejadian ini, Kepala BPN Kabupaten Bogor pun angkat bicara.
Karena para tersangka bisa masuk ke dalam sistem BPN, nantinya pengamanan akan lebih diperketat. Mereka bisa masuk ke dalam sistem, bisa masuk. Tetapi upaya kami adalah sekarang melaksanakan pengamanan secara internal, di mana setiap pemegang akun itu wajib untuk mengadakan pengendalian dan pengawasan terhadap akun-akun yang dimilikinya. Seperti minimal kalau di dalam surat adalah 1 minggu sekali diadakan untuk refresh password. Aksi pemalsuan sertifikat tanah ini sudah dilakukan sejak 2017 lalu. Tarif yang ditawarkan kepada pemohon mulai dari 25 juta rupiah. Kerugian negara akibat aksi para tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Kini atas tindakannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang penipuan dengan ancaman kurungan 6 tahun penjara. Niko Zulfikar, Kompas TV Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah kita lihat video barusan, kita akan mendengar tanggapan dari Abang Afandi. Bagaimana tanggapannya, Bang? Dipersilahkan, Abang. Siap, terima kasih Mbak Putri sebagai moderator dan rekan-rekan sekalian. Dari tayangan tersebut yang saya lihat adalah oknum pegawai BPN yang terlibat dengan mafia tanah tersebut merupakan salah satu contoh buruk dalam penerapan manajemen ASN. Pelayanan yang seharusnya diberikan secara prima malah dicederai dengan adanya mafia tanah, yang tentunya sangat memberatkan masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat. Hal ini sangat bertentangan dengan fungsi ASN, yaitu sebagai pelayan publik, karena tidak memberikan pelayanan secara profesional dan berkualitas, dan juga tidak sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN, sehingga mencoreng martabat dan kehormatan ASN. Sekian pendapat saya terkait video tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Abang Afandi. Ada tanggapan lain? Abang Daniel, dipersilakan, Abang Daniel. Ya, Mbak Putri, terima kasih untuk kesempatannya. Komentar saya dari video yang telah ditayangkan tadi, terdapat 4 oknum yang sangat mencoreng nama BPN. Yang menurut asas akuntabilitas pada manajemen ASN dikatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di sini yang terjadi adalah sertifikat yang dikeluarkan berupa sertifikat dengan data-data palsu yang juga tidak terdaftar di kantor pertanahan. Sehingga ini dapat merugikan baik itu kepada instansi dan juga kepada masyarakat yang telah memohonkan sertifikatnya. Kemudian di situ dijelaskan juga seharusnya sertifikat PTSL masyarakat yang telah diterbitkan harus diserahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi dalam kenyataannya, sertifikat tersebut tidak diserahkan dan dimanipulasi, serta diganti datanya dengan pemohon yang lain. Sehingga di sini dia mencederai asas efektif dan efisien, bahwa penyelenggara manajemen ASN haruslah sesuai dengan target dan tujuan, dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini juga yang dapat menimbulkan permasalahan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kantor-kantor pertanahan lainnya di Indonesia. Sekian komentar saya tentang best practice tersebut. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Sekian hasil tanggapan dari kelompok kami mengenai video best practice dan bad practice manajemen ASN dan Smart ASN. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.